Kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya. Nadia Kanaya sudah bersama Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang kembali hadir meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen. Wakil Ketua Balek dan juga anggota Komisi 2 DPR RI di periode lalu menjadi Ketua Komisi 2. Jadi tepat sepertinya saya berbicara soal Undang-Undang ASN dengan salah satu yang kemarin menjadi inisiatornya di DPR ya kan Pak? Undang-Undang ASN masuk ke prolegnas prioritas benar Pak? Jadi begini, saya mau jelaskan dulu. Sebetulnya kemarin di tahun 2025 itu masuk di dalam prolegnas 2025 itu tiba-tiba. Oke. Ya, jadi 1 jam sebelum kita membahas prolegnas, pimpinan Komisi 2 kirim surat menarik undang-undang pemilu dan menggantinya dengan undang ASN. Oke. Nah, kalau nanti Bapak Ibu viewers cek dulu kan sempat rame tentang undang-undang pemilu, perdebatan dibahas di mana? Balek atau Komisi 2? Yes. Ya kan? Salah satunya saya waktu itu ada yang rekam di di media sosial, katanya terjadi perdebatan panas antara Komisi dengan Balek. Iya. Ya. Itu kan bicaranya tentang undang-undang pemilu. Jadi dulu kami waktu saya di Komisi 2 ada satu PR yang memang belum selesai di periode itu, yaitu undang-undang politik, termasuk salah satunya undang-undang pemilu. Oke. Maka kemudian di periode 2024-2029 kita rekomendasikan lagi untuk dibahas. Nah awalnya di Komisi 2 itu disepakati bahwa itu menjadi prioritas undang-undang pemilu itu. Tapi sekali lagi saya jelaskan, 1 jam sebelum rapat prolegnas di Balek antara DPR dengan pemerintah, pimpinan Komisi 2 kirim surat, cabut itu undang-undang pemilu, dimasukkan ASN. Oke. Nah yang kita waktu itu pada akhirnya mempertanyakan, loh kenapa kok tiba-tiba undang-undang ASN ini masuk lagi? Ya, tanpa ada pembicaraan, dan saya cek memang di teman-teman Komisi 2 itu nggak ada yang tahu waktu itu. Oke. Gitu ya. Nah dan saya waktu itu juga mempertanyakan kenapa dimasukkan lagi, toh undang-undang itu baru selesai ya, kan dia jadi undang-undang nomor 20 tahun 2023. Oke. Nah seperti yang beberapa kali saya jelaskan, itu termasuk undang-undang yang terlama dibahas. Saya ikut terlibat 3 tahun loh kita bahas itu ya. Nah kenapa lama? Nah itu ada 3 hal sebetulnya yang membuat kita lama itu. Yang pertama adalah soal keberadaan KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Jadi ini komisi yang memang ada selama ini untuk mengawasi kinerja ASN, termasuk tempat pengaduan para ASN kalau kemudian diperlakukan sewenang-wenang misalnya sama atasannya. Itu yang membuat perdebatan panjang. Sebagian besar waktu itu teman-teman di Komisi 2 sepakat ini tetap ada. Oke. Malah diperkuat. Diperkuat. Okay. Tapi waktu itu pemerintah kurang setuju. Akhirnya ya sampailah pada kesimpulan kita ikutin keinginan pemerintah, akhirnya ditiadakan. Oke. Nah itu yang sekarang seminggu yang lalu Mahkamah Konstitusi punya putusan baru tentang itu. Ternyata ada yang judicial review dan akhirnya diterima oleh Mahkamah Konstitusi bahwa KASN itu harus ada lagi. Oke, pertimbangannya? Dan diperintahkan kepada pembentuk undang-undang bahwa dalam 2 tahun itu harus sudah selesai. Untuk kembali dihidupkan lagi. Okay. Jadi artinya ada revisi itu mendorong artinya ada revisi undang-undang ASN lagi. Oke. Jadi sebenarnya kalau ditanya per hari ini, memang revisi undang-undang ASN itu harus dilakukan, tapi bukan karena tadi usulan dari teman-teman Komisi 2 yang kemarin dimasukkan itu, tapi karena ada putusan Mahkamah Konstitusi minggu lalu. Oke. Gitu. Nah itu satu. Yang kedua adalah soal penyelesaian tenaga honorer. Ini yang membuat lama. Kami di Komisi 2 waktu itu DPR mendorong secara serius supaya tenaga honorer ini ya cepat diselesaikan. Karena kami dari hari pertama jadi anggota DPR itu semua tenaga honorer hampir tiap hari datang ke DPR, ke Setiap Komisi 2. hari bercurhat ria Curhat gitu loh. Dan itu bisa dipahami.
Maka kami waktu itu meminta supaya penyelesaian ini dimasukkan dalam undang-undang supaya lebih kuat. Oke. Walaupun kami juga bisa paham untuk menyelesaikan masalah ini urusannya pasti soal anggaran. Yes. Ya, pemerintah juga punya keterbatasan soal anggaran itu. Nah, tapi paling tidak kita merasa harus punya payung hukum lah untuk menyelesaikan ini. Makanya lah muncul konsep ASN terdiri dari PNS dan P3K. Ya. P3K dibagi dua lagi, ada yang penuh waktu dan paruh waktu. Itulah titik kompromi ya, bagaimana kita punya keberpihakan untuk membela Bapak Ibu tenaga honorer, tapi juga kita bisa memahami situasi pemerintah yang juga anggarannya Masih terbatas. yes. Gitu. Nah, isu yang ketiga adalah soal penggunaan sistem digital dalam pelayanan publik, birokrasi. Nah, itu sebetulnya membuat lama. Nah, oleh karena itu kemarin sekali lagi saya katakan, saya secara pribadi dan banyak juga teman-teman di Komisi 2 kaget. Ngapain dimasukin lagi? Gitu loh, ya kan? Nah, ternyata dalam perjalanannya kami cek apa sebetulnya yang membuat kemarin ada beberapa orang yang mendesak supaya itu direvisi. Nah, ternyata pertama soal masa pensiun. Masa pensiun yang berubah. Masa pensiun yang mau diperpanjang, gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah soal penetapan dan pengangkatan eselon-eselon 1 dan 2 di kabupaten, di daerah itu harus dikembalikan ke pusat gitu loh. Nah, itu sekali kalau hanya itu ya saya kira ya menurut saya masih jauh lebih penting menyelesaikan urusan tenaga honorer dibandingkan dengan dua isu itu menurut saya. Gitu. Makanya nggak perlu lagi lah undang-undang itu direvisi. Ya kecuali sekarang kalau sudah ada perintah Mahkamah Konstitusi. Nah, kembali masalah yang urgent tadi itu adalah soal tenaga honorer. Seharusnya yang ditunggu sekarang itu adalah peraturan pemerintah tentang itu. Nah, kenapa sebenarnya yang mau saya pertanyakan juga, dengan adanya revisi undang-undang yang kemarin masuk kembali ke prolegnas, itu kan masyarakat bertanya kan, sebenarnya apa sih yang mau dibahas lagi, sedangkan undang-undang itu baru saja disahkan di 2023 dan turunannya aja belum ada. Bagaimana sebenarnya posisinya ketika ingin membahas, tapi yang kemarin aja turunan dari undang-undang itu belum terlihat? Ya, kalau saya secara pribadi lebih baik kita fokus ya menyelesaikan peraturan-peraturan yang berikutnya turunan dari Undang-Undang 20 2023 itu. Ketimbang kita melakukan revisi lagi gitu loh, ya kan? Toh kita udah cukup lama kemarin loh. Energi kita tuh sangat besar menyusun sama 3 tahun. Ya kan? Jadilah undang-undang itu yang menurut saya sementara ini undang-undang itu sudah cukup bagus, sudah cukup representatif gitu untuk menyelesaikan beberapa masalah. Tinggal detailnya, terutama masalah tenaga honorer itu kita masih menunggu peraturan pemerintah yang lebih rinci untuk menyelesaikan urusan masalah tenaga honorer itu. Gitu. Yang kemarin soal revisi undang-undang ASN kemudian Bapak mempertanyakan sebenarnya apa sih urgensinya? Ternyata begitu dilihat ada part-part yang mungkin Bapak tidak setuju. Tapi begitu masuk keputusan dari MK memang harus ada KASN. Bapak merasa kayak ini kayaknya momen yang tepat memang ya untuk revisi undang-undang itu kembali dibahas. Ya, tapi khusus untuk KASN saja karena itu kan putusan Mahkamah Konstitusinya soal KASN. Keberadaan KASN. Nah, yang lain menurut saya sih kan udah selesai. Sebetulnya kalau masuk prolegnas lagi per hari ini itu sudah terkoreksi. Jadi terkoreksi itu artinya? Udah nggak masuk lagi. Oh, sudah keluar dari prolegnas. Dari shortlist ya. Jadi 2025 sudah tidak lagi karena udah lewat nih. Kemarin 2026 pun teman-teman Komisi 2-nya sendiri udah mengkoreksinya. Dia nggak masukin lagi itu undang-undang ASN, dia masukin lagi undang-undang pemilu. Yang menjadi prioritas di 2026 gitu. Nah, kita nggak tahu nanti di 2027. Tapi kalaupun nanti masuk 2027, itu artinya sama dengan kita memenuhi perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk melakukan revisi karena adanya putusan
Mahkamah Konstitusi atas ada orang yang menjudicial review tentang KASN itu. Oke. Jadi sebenarnya udah nyambung nih. Jadi kalaupun nanti masuk di prolegnas sudah ada dalam long listnya, gitu ya. Kalaupun masuk nanti di 2026 akhir atau 2027, itu temanya sudah jelas. Oke. Karena masuk pembahasan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk menghidupkan kembali KASN. Oke. Gitu. Tapi seberapa kuat sih Pak Komisi Aparatur Sipil Negara ini nantinya? Nah, jadi gini, KASN ini kan dulu berfungsi sebagai sebagai pengawas lah ya, Oke. pengawas terhadap seluruh kinerja atau kerja-kerja ASN. Oke. Dan sekaligus juga dia tempat penyelesaian kalau misalnya ada dalam tanda petik dispute atau sengketa antara ASN dengan ASN, ASN dengan atasannya dan segala macam seperti itu gitu. Nah, ini penting. Waktu itu juga kami sebagian besar di Komisi 2 menganggap komisi ini penting. Tapi memang beberapa kasus ya terutama di kepala daerah. Kemarin tuh banyak yang komplain tentang keberadaan KASN ini karena dianggap menambah birokrasi gitu ya. Nah, sebetulnya sesuatu yang wajar juga karena begini ya. Kadang-kadang yang namanya pimpinan itu kalau melihat anak buah ini kan ya dia mau ngatur semuanya. Gitu loh. Ya kan? Tapi kalau ada anak buahnya yang melawan atau ngadu ke tempat lain itu kan kadang-kadang pimpinan tuh merasa terganggu gitu loh. Nah, tapi sebenarnya dalam rangka untuk supaya menjaga kualitas kerja, kinerja, birokrasi gitu ya. Ya, memang kan harus ada check and balances. Iya, setuju. Gitu loh. Kan nggak boleh kita biarkan ada pimpinan yang berlaku Overpower, sewenang-wenangan ya. gitu loh. Nah, itu sebetulnya posisi keberadaan KASN. Nah, tapi nanti menurut saya perlu dirumuskan memang ya, KASN ini lembaga yang seperti apa. Ya. Nah, kemarin salah satu kritiknya adalah KASN ini powerful gitu ya. Tapi juga sebetulnya nggak powerful amat juga, karena dia cuma sifatnya rekomendasi. Rekomendasi itu pun nggak dikerjakan juga nggak ada sanksi apa-apa. Nah, mungkin itu yang juga nanti perlu kita pikirkan. Yang kedua adalah, kalaupun kemudian nanti dia menjadi lembaga yang powerful, harus juga ada yang ngawasin. Makanya kami waktu di Komisi 2 juga pernah mengusulkan kalau KASN ini tetap ada, satu misalnya KASN itu memang harus punya rekomendasi atau keputusan yang kuat. Yang kedua, ya dia harus ada lembaga yang ngawasinya. Makanya waktu itu kita mengusulkan ada Dewan Pengawas KASN misalnya. Oke, ya. Ya. Nah, yang ketiga, proses pemilihannya juga harus clear. Ya. Siapa isi orang-orang KASN ini? Ya kan? Jangan orang-orang yang sembarangan kalau dia punya kekuatan yang powerful gitu. Ya dia harus orang yang independen, orang yang berintegritas, orang yang punya kecakapan, berkualitas, macam-macam gitu. Terus representasi masyarakat. Ya. Nah, itu harus kita pikirkan juga, termasuk siapa dewan pengawas yang nanti kalau misalnya lembaganya ada gitu. Oke. Nah, sehingga memang semuanya fair. Oke. Artinya ASN terlindungi kalau misalnya ada tindakan-tindakan yang sewenang-wenang gitu. Tapi pimpinan terutama di daerah itu juga tidak menambah beban kerja baru buat mereka gitu. Ya, birokrasi apa segala macam gitu. Itu nanti harus kita rumuskan sebetulnya di dalam revisi undang-undang baru tentang KASN. Oke. Gitu. Nah, kalau tadi Bapak sudah menyinggung sebelum kita break terkait dengan turunan dari undang-undang ASN yang sudah disahkan di 2023 sampai saat ini sudah diimplementasikan loh ini untuk pengangkatan P3K kan. Tapi apakah itu tidak pernah dikomunikasikan juga? Atau ditanyakan dari Komisi 2 mungkin ke... Oh, kalau dulu waktu saya di Komisi 2 ya setiap udah lewat tenggat waktunya itu kita tanya terus. Apa Pak jawabannya? Ya sedang diproses, sedang dikerjakan gitu loh. Mungkin Ya. banyak kali ya PR-nya. Nah tapi saya mencoba memahami. Oke. Ya, memahami kenapa pemerintah sampai saat ini belum menuntaskan, merampungkan peraturan pemerintah itu. Ya.
begini, memang masalah penyelesaian tenaga honorer ini nggak sederhana, Ya. ya, kompleks, gitu loh. Tapi catatannya adalah, ya kalau kita ini bekerja untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, ya suka atau tidak suka, mau tidak suka, kita harus dengar ini aspirasi ini jutaan, ya, tenaga honorer ini jutaan. Yes. Dan mereka sudah bekerja mengabdikan dirinya loh dengan serius, gitu loh, ya kan? Even termasuk misalnya walaupun tadi saya katakan di awal penghargaannya masih minim, ya, maksudnya gajinya kecil, kadang-kadang nggak dibayar, segala macam itu, tapi mereka tetap mau bekerja. Ya. Nah ini kan nggak boleh kita abaikan, nggak boleh kita itu yang harus saya kira harus menjadi komitmen kita dulu. Baik di DPR maupun di pemerintah. Nah, kemudian baru persoalannya ketika persoalan kedua adalah ketika kita sudah punya komitmen, nah bagaimana cara menyelesaikannya? Ujung-ujungnya masalah anggaran. Oh Gitu loh. berarti ini terkendalanya mungkin karena masalah anggaran itu? Nah, ujung-ujungnya Ujung-ujungnya. ya, nanti pertama gini, kadang-kadang ya, mulai dari database. Saya selalu bertanya itu dulu dari Pan RB dan kemudian BKN, bisa nggak Bapak Ibu memberikan data base yang pasti berapa sebenarnya sekarang jumlah tenaga honorer? Nah itu nggak gampang mereka menjawabnya dengan data yang valid. Oke. Nah ini yang kadang-kadang menyulitkan masalah soal database. Satu problemnya. Yang kedua adalah soal ini menjadi tanggung jawab siapa nanti? Pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Makanya saya sering mengatakan bisa jadi kasus tenaga honorer ini merupakan mereka ini adalah korban, ya, ketidakharmonisan atau ketidaksinkronan kebijakan pusat dengan kebijakan daerah. Oke. Ya. Di satu saat dulu, ya, pemerintah pusat mempersilahkan kepada pemerintah daerah silahkan merekrut tenaga honorer, gitu. Nah, saya juga bisa memahami kalau pimpinan sebuah institusi atau pemerintahan kalau disuruh pilih, Bapak mau mengangkat tenaga honorer atau ASN, pasti pilihannya tenaga honorer. Kenapa? Karena mengaturnya lebih mudah, ya kan? Ngangkat mau berhentinya kan kapan saja boleh, putusin kontrak boleh aja dan lebih murah, gitu loh. Dibandingkan misalnya kalau PNS kan nanti harus mikirin seleksinya, mikirin nanti dia pensiunnya, segala macam gitu. Nah maka waktu itu berendung-bendung lah menerima tenaga honorer. Ya. Nah begitu suruh bayar, waktunya bayar, pemerintah daerah nanya, mana kalian kan suruh kita kemarin suruh rekrut nih. Nah pemerintah bilang, loh kan kita suruh rekrut aja, kira-kira begitu kan. Oke, berarti ada miss di situ. Ada miss. Nah makanya sekarang yang banyak masalah tuh kan soal tenaga honorer di daerah kan. Gak jarang tenaga honorer di kementerian lembaga di pusat. Oke. Yang banyak problem tuh kan di daerah. Oke. Gitu. Karena Nah, ada missnya di situ. karena sudah terekrut kan nggak mungkin bisa kalau banyak orang rame kan begitu di PHK rame-rame kan bisa backfire sama itu kan. Ya jadi tadi satu soal database, yang kedua sekarang nanti mau tanggung jawab siapa gitu ya. Nah yang ketiga nanti urusannya ujung-ujungnya anggaran. Oke. Nah itu yang menurut saya tadi kompleks. Tapi sekali lagi seberat apapun masalahnya, sekompleks apapun masalahnya, kita harus kembali kepada komitmen tadi. Ini orang-orang, manusia-manusia Indonesia yang sudah bekerja. Yes. Buat kepentingan bangsa, buat kepentingan daerahnya. Ya. Kita nggak boleh lepas tanggung jawab terhadap mereka. Mau sampai kapanpun, mau berapa lama pun, kita harus committed menyelesaikan, mencari solusi bahwa mereka harus selesai urusannya ini. Makanya kemarin kita cari, saya kan tanya keliling-keliling, Bu, Bapak, Ibu kira-kira yang pertama kali yang mau Bapak Ibu raih itu apa? Gitu kan? Apa jawabannya? Status. Oke. Ya perjelas dong status kami ini. Ya kan apa? Kalau misalnya, makanya kenapa waktu itu kita dorong ASN judulnya. Jadi ASN jelas. Lebih terdiri dari kuat. PNS maupun P3K.
Jadi P3K itu ya ASN. Jadi mereka bisa mengatakan, oke, satu. Yang kedua apa Bu? Ya salary, kesejahteraan. Ya kan? Kesejahteraannya apa? Ya kami dibayar dong. Selama ini kalau misalnya kami belum dibayar, bayar. Yang tiga apa? Masa depan apa? Pensiun. Anak-anak kami nasibnya bagaimana? Ini sebetulnya yang mereka tuntut nih. Sebetulnya bertiga ini. Nah, kita pelan-pelan satu udah mulai ya kan soal status. Kita udah rumuskan dalam undang-undang itu. Ternyata Bapak Ibu tenaga honorer nanti punya kesempatan masuk. Kalau masuk ke PNS kan agak sulit karena misalnya ada batasan umur. Nah, masuk P3K udah, tapi P3 itu adalah bagian dari ASN. Jadi statusnya mereka ASN. Nah, tinggal bicara yang kedua nih. Nah, dugaan saya peraturan pemerintah ini nanti kan ujungnya yang dua yang tiga ini nih. Masih terombang-ambingnya gara-gara itu. Soal kesejahteraan sama masa depan mereka, pensiun. Ini apa konsekuensinya? Anggaran. Anggaran. Jadi itu bermuaranya, oke. Karena adanya kemarin sempat masuk revisi tapi ternyata sudah ditarik lagi ya dari Komisi 2 ya untuk revisi Undang-Undang ASN ya. Tapi kalau di Komisi 2 Bapak tetap mengikuti dan tetap menyuarakan untuk segera ada turunan itu? Iya, gini, sekalipun misalnya peraturan pemerintah itu memang belum ada gitu ya. Saya juga menilai pemerintah juga sampai sejauh ini cukup serius menyelesaikan masalah itu. Bukan tidak dikerjakan juga. Tetap dikerjakan. Gitu kan, tetap dikerjakan. Banyak progres juga yang kita rasakan gitu ya. Misalnya saya diturun beberapa kali ke daerah gitu ya, khususnya di dapil saya. Udah ada itu yang mereka bilang, Pak terima kasih banyak ya kami sudah masuk P3K misalnya ya. Melalui dinas sosial misalnya, terus misalnya melalui dari Kementerian Agama, di dinas kesehatan, guru, ada gitu loh. Jadi artinya bukan tidak tanpa progres juga ya. Sudah ada progresnya. Jadi artinya pemerintah juga sudah mengerjakan apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi komitmennya. Tapi karena memang jumlahnya banyak gitu ya. Terus kemudian tadi pemerintah punya keterbatasan terutama masalah anggaran. Nah, memang kita berharap bisa lebih cepat. Termasuk soal pengaturannya kayak tadi misalnya ya. Itu kan nanti juga nggak sembarangan juga nanti soal pengangkatannya itu. Misalnya saya temukan, Pak kami di sini nggak bisa loh masuk ini. Harusnya kan kami masuk di jalur ini. Ya di bidang ini ternyata nggak bisa, harus masuk ke sana, ini kan tidak sesuai. Nah itu yang nanti mungkin sebetulnya dalam peraturan pemerintah harus lebih detail. Jadi misalnya saya S1 gitu ya, tapi kok kemudian dalam proses yang sekarang saya diakui cuman sebagai tamatan SMA atau D3 aja. Nah itu kan mengurangi grade saya untuk bisa lebih berkembang. Gitu-gitu itu sebetulnya nanti yang harus lebih detail diatur dalam peraturan yang lebih teknis lagi. Oke, berarti itu tetap akan ada pembahasan terkait itu. Harusnya di dalam peraturan pemerintah itu. Oke. Gitu. Itu yang sampai sekarang kita tunggu. Kemarin saya sempat membaca dari beberapa media terkait dengan harapan dari salah satu honorer itu kan banyak ya, termasuk dari guru pun juga banyak juga yang masih berstatus honorer. Salah satu harapannya adalah guru itu kan memiliki tugas yang sama-sama mengajar. Ibaratnya seperti itu ya, sama-sama mengajar, sama-sama mencerdaskan. Harapannya semuanya menjadi PNS nih dengan kewajiban dan hak yang sama. Nah gini, jadi PNS itu kan dari dulu kita sudah mengatur sebetulnya PNS itu ada batasan-batasan tertentunya, ada grade tertentu gitu loh. Karena bagaimanapun kan kita juga harus menjaga ini kualitas birokrasi kita, gitu ya. Makanya ada seleksi-seleksi. Nah, salah satu juga mungkin yang jadi problem ya sebetulnya di dalam penataan ke-ASN kita ini gitu. Kita jangan lupa loh ya, masalah resources yang harus kita tempatkan di dalam birokrasi kita itu
bukan Bapak Ibu yang selama ini sudah bekerja di situ sebagai tenaga honor. Tapi masih ada juga loh adik-adik mahasiswa kita yang dulu sekolah SD, SMP, SMA, dari mahasiswa gitu loh. Nah, kalau ini jumlah jutaan orang, ya kita sudah siapkan dengan formasi terbatas, misalnya tenaga honor masuk semua ke sana, ya mereka ini jadi yang fresh graduate ini bisa jadi nggak ada tempatnya juga. Nah itu loh yang mungkin juga menjadi salah satu pertimbangan kita, pertimbangan pemerintah gitu loh. Ya mereka ini kan nggak bisa kita abaikan sebagai produk kemajuan kita juga, ya hasil pendidikan, hasil sistem pendidikan kita. Mereka sekolah bagus-bagus, sekolah di universitas yang bagus-bagus juga gitu loh ya. Nah kan nggak mungkin nggak kita tempatkan di ASN gitu loh. Nah makanya kenapa kita bagi kemarin, kalau misalnya Bapak Ibu tadi misalnya tes sama orang yang lulusan fresh graduate gitu loh ya, dari ITB misalnya di UI, yang agak susah berkompetisi itu nanti pasti udah kalah. Makanya kita bagi antara P3K dan gitu loh. PNS gitu. Nah, selain itu juga kan ada batasan umur. Sekarang umurnya juga mungkin udah rata-rata 50 60 tahun gitu. Udah nggak bisa masuk, nggak mungkin kita rubah aturannya masuk PNS jadi 50 tahun gitu loh. Makanya waktu itu kita juga komunikasi. Itu yang saya tanya tadi sama yang saya bilang itu. Ibu, Bapak maunya gimana sih? Kami ini nggak muluk-muluk gitu. Cuman kami ini pengen dihargai aja. Gitu loh. Nah, makanya kita tempatkan, kita cari tempatnya di mana yang mereka menjadi tempat yang terhormat, sesuai dengan yang sesuai dan yang lain kriteria lainnya lah yang sesuai dengan situasi mereka yang mereka miliki kemarin gitu. Tapi intinya adalah bahwa kita nggak boleh mengabaikan apa yang mereka sudah kerjakan selama ini, mengabdi buat bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Dan saya juga mewakili teman-teman P3K berharap semoga Pak Doli yang berada di Komisi 2 juga terus bisa menyuarakan agar turunan dari Undang-Undang ASN ini bisa segera hadir untuk memperkuat kembali terkait dengan P3K ini. Amin. Terima kasih Pak Doli sudah meluangkan waktu berbagi informasi, dan semoga nanti KASN juga bisa hadir dan memperkuat kembali ya Pak. Jadi semuanya bisa terrealisasi dengan baik. Amin.